Halo, salam jumpa kembali bersama saya di My Own Channel. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi cara mereset ke pengaturan pabrik laptop Windows 11. Yang sekarang saya akan reset itu Windows 11. Nah, tapi sebelum kita mulai, ingat ngopi dulu. Jangan lupa ngopi pagi ya. Nah, kita cara pertama yang untuk kita akan lakukan adalah Windows, tekan Windows I untuk ke sistem informasi atau settingannya. Nah, bisa dengan cara Windows I atau klik pada menu bar start ini, kita klik kanan, lalu ini nanti sistem informasi Windows I itu sistem informasi, atau kita bisa klik kanan lalu pilih setting. Ini juga sama, nanti akan menampilkan sistem informasi juga sistemnya. Setelah itu kita ke menu sistem, tab sistem yang paling pertama atas, lalu kita scroll di bagian kirinya, kita scroll untuk mencari recovery. Nah, setelah itu kita bisa ikuti petunjuknya, ini restart atau reset PC. Saya memilih untuk mereset PC ini, laptop ini, karena tujuannya kita untuk mereset. Jadi kita klik reset. Setelah klik reset, maka akan ada tampilan yang seperti ini. Sorry, itu pilihan tambahan. Jadi itu pilihan yang settingan pengguna saat ini. Jadi kita akan setting atau kita akan reset kembali ke pengaturan pabrik. Setelah itu akan muncul dua pilihan seperti ini. Bisa dari teman-teman, terserah mau pilih yang mana. Kita bisa keep my file, maksudnya aplikasi dan settingan yang kita buat atau personal dari pengguna itu bisa tersimpan tanpa menghapus file atau apapun yang ada di dalam laptop, khususnya drive C. Nah, tapi saya tidak akan memilih ini yang pertama, karena tujuan saya untuk reset ke pengaturan pabrik. Jadi saya pilih yang ini, pilihan nomor 2. Setelah diklik, akan ada pilihan atau tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita bisa lihat change setting. Jadi kita bisa memilih settingan tambahan di sini. Jika ingin seperti itu, konfirmasi habis, kita lalu pilih next. Kita bisa lanjutkan remove all file user account setting. Nah, ini proses sekarang sedang dimulai.
Jadi ini akan ada beberapa tahap mereset. Waktu loading masuk itu ada beberapa tahap yang akan dilewati. Jadi kita diharapkan untuk bersabar. Ini tahapan untuk mereset kembali laptop ini. Jadi mungkin kita akan menunggu sampai 100%. Nah, saya agak sedikit memberikan penjelasan sambil menunggu loadingan ini, resetting ini. Dalam manfaat yang kita dapat untuk saat reset itu adalah Windows yang bawaan saat kita membeli laptop itu akan tidak terhapus. Nah, kenapa itu sangat penting? Karena saat kita beli laptop atau laptop atau komputer, itu settingan atau Windows yang kita dapat dari tempat pembelian itu sudah Windows yang asli. Jadi dengan kita mereset kembali ke pengaturan awal pabrik, itu kita tidak akan menghapus file Windows-nya. Jadi serial key dan Windows asli bawaan yang kita dapat itu masih tetap utuh, masih tetap bisa dipergunakan. Bukan berbeda dengan cara kita install ulang. Kalau install ulang itu kita menghapus semua Windows dan install Windows yang baru. Nah, itu akan bermasalah saat reset, saat kita menggunakan Windows-nya, karena tidak asli. Jadi kita harus butuh crack tambahan untuk masukkan ke Windows tersebut, jadi bisa kelihatan asli, bukan asli bawaan pabrik atau asli beli dari Microsoft. Karena jika kita membeli Windows dari Microsoft itu harganya bisa sampai jutaan rupiah, dan itu sangat ya terserah sih. Kalau yang sultan sih aman, bisa seperti itu, tapi bagi kita yang menengah ke bawah ini, saya rasa mending di reset ulang. Jadi Windows-nya tetap asli, walaupun Office-nya itu nanti tidak asli, tapi jika telah terdaftar dengan akun asli, maka tinggal akunnya saja yang kita masukkan, dan itu akan lebih hemat dan tidak akan boros. Intinya lebih hemat lah. Kita masih menunggu, baru sekarang 12%, jadi saya akan pause saja sambil menunggu 100%. Setelah beberapa tahap, sekarang kita masuk pada tahap loading settingan awal untuk Windows 11-nya, dan kita akan menyeting narrator by pressing Windows plus Control plus Enter. For more accessibility features, press Windows plus U, or select the accessibility icon in the bottom corner.
Nah, sekarang sudah masuk ke email yang tadi saya isi. Proses berikutnya kita akan tunggu loading ke pin. Kita membutuhkan pin sekarang. Jadi di sini kita disarankan untuk menggunakan pin yang agak sedikit rumit. Oke, seperti itu. Next. Karena ini sudah selesai. Kita restore. Jadi ini restore. Bisa pilih ini, close new apps, setting, restore. Kita bisa restore kembali, mengembalikan data yang sempat tidak di save beberapa hari sebelumnya. Ini kita lanjut, next. Saya pilih itu saja, lalu kita akan ke bagian berikutnya. Accept. Setelah ini saya skip saja. Game-game yang saya rasa tidak terlalu penting lah, karena ini untuk keperluan sekolah. Jadi yang tidak terlalu penting itu tidak saya sertakan dalam, jadi akan terasa lebih ringan, enteng lah, enteng atau ringan sama. Setelah itu next lagi. Decline. Ini tahapan akhir. Jadi setelah ini kita bisa menggunakan seperti biasa. Ini tahapan akhirnya. Yups. Dan hasilnya sudah terlihat. Kita sudah berhasil mereset laptop ini. Sekarang bagaimana kita coba cek filenya, apakah masih ada atau memang sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena bawaannya cuman ada Edge browser. Selain dari itu sudah tidak ada lagi saya rasa. Semoga file-filenya masih tersisa. Jadi yang di reset itu cuman drive C saja, yaitu sistemnya saja, di bagian data C saja, yang partisi C saja yang dihapus. Selain dari itu tidak, masih tetap utuh. Tapi ada baiknya, untuk menjaga kemungkinan, sebaiknya teman-teman
melakukan backupan dulu sebelum melakukan tindakan atau melakukan reset ulang pada laptop Windows 10 atau Windows 11. Mungkin itu saja untuk proses mereset ulang laptop, notebook atau komputer yang menggunakan sistem Windows 10 atau 11. Bisa juga ada Windows 7 tapi sudah tidak ada lagi sistem Windows 7 yang sekarang beredar. Ada tapi sudah jarang digunakan karena updatean aplikasi yang akan kita gunakan itu sudah banyak sekali berbeda. Oke, mungkin begitu saja untuk video kali ini. Saya tinggal update beberapa aplikasi tambahan dari laptop ini seperti virus dan virus protection dan lainnya. Dan setelah itu bisa digunakan sebagaimana mestinya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa beri dukungannya jika ada sedikit ilmu yang teman-teman dapat dari video ini. Mungkin itu saja, saya izin pamit dan sampai jumpa lagi.